Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadia Khairunisa. Saya di sini ingin mempresentasikan hasil tugas saya sendiri. Di sini ada modul 3, yaitu ada pembelajaran keterampilan berbahasa dengan fokus berbicara. Karakteristik pembelajaran kelas rendah. Pembelajaran tematik hanya diajarkan pada peserta didik sekolah dasar kelas rendah, kelas 1 sampai kelas 3, karena pada umumnya mereka melihat segala sesuatu sebagai satu keutuhan holistik. Perkembangan fisiknya tidak pernah dipisahkan dengan perkembangan mental, sosial, dan emosional. Strategi pembelajaran tematik yang pertama ada bersahabat, menyenangkan tetapi juga bermakna bagi peserta didik. Dan yang kedua itu belajar melalui pengalaman langsung dan menghubungkannya dengan konsep lain yang sudah dipahami. Ciri-ciri pembelajaran tematik. 1. Berpusat pada peserta didik. 2. Memberikan pengalaman langsung pada peserta didik. 3. Pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas. 4. Menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran. 5. Bersifat fleksibel. 6. Hasil pembelajaran dapat berkembang sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Hal yang harus diperhatikan dalam pembelajaran tematik. 1. Pembelajaran tematik dimaksudkan agar pelaksana kegiatan belajar mengajar menjadi lebih bermakna dan utuh. 2. Dalam pelaksanaan pembelajaran tematik perlu dipertimbangkan antara lain alokasi waktu setiap tema, memperhitungkan banyak dan sedikitnya bahan yang ada di lingkungan. 3. Pilih tema yang terdekat dengan peserta didik. 4. Lebih mengutamakan kompetensi dasar yang akan dicapai daripada tema. Perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian berbicara di kelas rendah. RPP merupakan catatan hasil pemikiran awal seorang guru sebelum mengelola proses pembelajaran. RPP merupakan persiapan mengajar yang berisi hal-hal yang perlu dilakukan oleh guru dan peserta didik dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Antara lain meliputi penentuan tujuan, pemilihan materi, metode, media, dan alat evaluasi. Unsur-unsur tersebut tentunya harus mengacu pada silabus yang ada dalam kurikulum yang berlaku. Pembelajaran keterampilan berbahasa dengan fokus berbicara di kelas rendah. Memperhatikan tahapan perkembangan berpikir peserta didik, kecenderungan, dan belajar peserta didik usia sekolah dasar. Menunjukkan 3 ciri yaitu 1. Ada konkret, 2. Integratif, yang ketiga ada hierarkis. Di kelas yang lebih tinggi, 4-6 sekolah dasar, pembelajaran aspek-aspek keterampilan berbahasa diberikan secara terpadu. Contohnya, 1. Menyimak dan berbicara, 2. Menyimak dan menulis, 3. Membaca dan menyimak, 4. Membaca dan menulis, 5. Menulis dan berbicara. Pembelajaran keterampilan berbahasa dengan fokus membaca di kelas rendah. Untuk membantu mewujudkan pembelajaran bahasa Indonesia dengan fokus membaca yang terintegrasi di kelas rendah, seorang guru dituntut untuk mampu membuat perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran dengan baik. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembelajaran membaca meliputi 1. Memilih bahan ajar membaca yang sesuai dengan kognisi siswa di kelas rendah. 2. Memilih metode yang sesuai. 3. Menyusun rancangan kegiatan pembelajaran. 4. Menyusun penilaian. Penilaian membaca di kelas rendah. 1. Tes respon terbatas biasanya digunakan untuk mengetahui kemampuan siswa dalam mengenal bunyi-bunyi huruf font suku kata. Siswa diminta untuk mengucapkan dan membedakan bunyi-bunyi huruf dan suku kata sesuai petunjuk yang dibacakan oleh guru. Penilaian membaca di kelas rendah. Yang kedua, tes pemahaman kalimat dapat dilakukan dengan beberapa bentuk, yakni dengan 1. Pilihan ganda, 2. Menggunakan gambar, 3. Jawaban benar dan salah. Penilaian membaca di kelas rendah. Yang ketiga, tes pemahaman wacana sederhana dapat digunakan untuk mengetahui kemampuan siswa dalam memahami isi wacana sederhana yang dibacanya. Dalam menyusun tes pemahaman wacana di kelas rendah, hendaknya guru bisa memilih bahan wacana yang sesuai dengan kemampuan siswa. Pembelajaran bahasa Indonesia dengan fokus membaca di kelas tinggi. Perencanaan pembelajaran merupakan hal yang sangat penting dalam proses pembelajaran, tak terkecuali pembelajaran membaca. Perencanaan pembelajaran akan memberikan manfaat yang sangat besar bagi guru. Di antaranya adalah 1. Memberikan rasa percaya diri bagi guru saat mengajar. 2. Sebagai pedoman dalam mengajar. 3. Acuan sebagai sumber perencanaan pembelajaran selanjutnya.
Pembelajaran keterampilan berbahasa dengan fokus menulis di kelas rendah. Salah satu karakter siswa di kelas rendah adalah melihat segala sesuatu secara menyeluruh. Oleh karena itu, pembelajaran bahasa Indonesia di kelas rendah disarankan untuk menggunakan pendekatan whole language. Pembelajaran tersebut dilaksanakan secara terpadu. Untuk dapat mewujudkannya, seorang guru tentu saja dituntut untuk mampu membuat pelaksanaan, perencanaan, dan penilaian pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Pembelajaran keterampilan berbahasa dengan fokus menulis di kelas tinggi. Dalam komunikasi yang sesungguhnya, keterampilan menulis sering digunakan secara terintegrasi dengan keterampilan lainnya. Oleh karena itu, dalam pembelajaran bahasa Indonesia dengan fokus menulis, hendaknya kita berupaya mengaitkannya dengan jenis keterampilan berbahasa lainnya, yaitu keterampilan menyimak, berbicara, dan membaca. Pembelajaran keterampilan berbahasa dengan fokus menulis di kelas tinggi. Sebelum melaksanakan pembelajaran di kelas, hendaknya terlebih dahulu merancang silabus. Komponen-komponen dalam silabus meliputi 1. Identitas mata pelajaran, satuan pendidikan, kelas atau semester, dan lain-lain. 2. Kompetensi dasar, tujuan, dan indikator. 3. Langkah-langkah pembelajaran. 4. Materi. 5. Sumber belajar. 6. Penilaian. Pembelajaran keterampilan berbahasa Indonesia dengan fokus menulis di kelas tinggi. Dalam pelaksanaan pembelajaran bahasa Indonesia dengan fokus menulis di kelas tinggi, guru dapat menggunakan beragam metode dan teknik. Di antaranya adalah melanjutkan cerita, permainan kalimat, dan menulis dengan metode atau meniru model. Adapun aspek penilaian dalam pembelajaran menulis di kelas tinggi meliputi 1. Penguasaan isi tulisan, 2. Penguasaan bahasa tertulis, 3. Pengorganisasian tulisan, dan yang keempat penguasaan sistem tata tulis. Sekian presentasi hasil tugas saya. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.